Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ahmad Syafi'i di channel Sahabat Pelajar Digital. Kali ini kita pada pertemuan yang ketiga, pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Baik, berdoa mulai. Terima kasih, semoga dengan kita membaca doa, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita mengerti dengan baik. Sebelum ke pokok pembahasan, seperti biasanya ya, Pak Syafi'i akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan pokok bahasan. Baik, kompetensi dasar kita hari ini sama dengan kompetensi dasar kemarin ya, yaitu menghitung harga pokok produksi, menentukan BEP dan keuntungan usaha. Nah, jadi masih sama kompetensi dasarnya, hanya nanti akan berbeda di pembahasannya ya, di pokok pembahasan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi juga sama ya dengan pertemuan yang kemarin, menentukan perkiraan-perkiraan yang terkait dengan perhitungan harga pokok produksi, menentukan perkiraan-perkiraan yang terkait dengan BEP, break even point, menentukan keuntungan usaha. Kemudian tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait perkiraan-perkiraan yang terkait dengan perhitungan harga pokok produksi dan menentukan perkiraan-perkiraan yang terkait dengan BEP, break even point, dengan cermat, memiliki karakter ya, religius, integritas, nasionalisme, gotong royong dan kemandirian, dan memiliki kemampuan literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan, membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Baik, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian pokok bahasan kita yaitu perkiraan-perkiraan yang terkait dengan BEP ya. Kemarin kita sudah mempelajari HPP ya, harga pokok. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang BEP dan cara penghitungannya ya. Kemarin penghitungan HPP ya. Sekarang kita melanjutkan materi BEP ya. Pengertian BEP sudah di pertemuan yang pertama. Sekarang kita ke fungsi BEP, cara menghitung BEP, dan contoh perhitungan dengan rumus BEP ya. Baik, kita langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu fungsi BEP ya. Anak-anak sekalian ya, apabila kita seorang pebisnis ya, tentunya kita ingin menghitung dalam berapa tahun perusahaan dapat menghasilkan keuntungan ya. Atau misalkan kita seorang pengusaha yang hanya ingin kepastian kapan usaha kita mengalami balik modal. Nah, maka kita memerlukan perhitungan BEP ya, break
event point ini ya. Kalau di dalam ilmu akuntansi ya, kita mengenal istilah itu tadi ya, break even point (BEP), yang merupakan titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan ya. Ingat, pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Ini di pertemuan pertama sudah kita bahas ya. Dalam posisi BEP, Anda tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Nah, itu disebut BEP ya. Tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Kalau orang awam menyebut titik BEP ini sebagai kondisi di mana usaha yang kita jalankan mengalami balik modal ya, mengalami balik modal. Nah, itu BEP ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perhitungan BEP merupakan perhitungan yang sangat penting bagi kita yang memiliki bisnis maupun usaha. Ya, perhitungan BEP awamnya dilakukan sebelum usaha dijalankan. Sehingga dengan kata lain, BEP dapat menjadi proyeksi atau perkiraan usaha yang akan kita jalankan. Sebelum menghitung BEP ya, kita pelajari dulu ya fungsi dari BEP ya. Ada beberapa fungsi dari BEP ya. Ada beberapa fungsi dari melakukan perhitungan BEP ya, yaitu kita dapat aware dengan dana yang kita gunakan ya. Kita dapat aware dengan dana yang kita gunakan. Maksudnya di sini ya, kita dapat mengukur apakah fixed cost ya, variable cost dan biaya-biaya lainnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kita tentu tidak ingin terlalu lama dalam mencapai BEP ya. Sehingga dengan melakukan perhitungan BEP, kita dapat menentukan apakah dana tersebut terlalu besar untuk kita terapkan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, dapat digunakan sebagai proyeksi. Nah, maksudnya di sini ya, berapa volume unit yang diperlukan untuk mencapai target BEP ya. Jadi berapa volume unit yang diperlukan untuk mencapai target BEP, sehingga kita bisa menentukan target penjualan secara harian, secara bulanan, mingguan, atau bahkan tahunan. Seperti itu. Kemudian berapa nominal rupiah penjualan yang harus kita capai ya. Berapa nominal rupiah penjualan yang harus kita capai sehingga kita mendapatkan balik modal dan memproyeksikan kapan kita sudah dapat keuntungan ya. Seperti itu ya. Nah, itu fungsi dari melakukan perhitungan BEP ya. Selanjutnya, cara menghitung BEP ya. Nah, jadi lalu bagaimana cara menghitung BEP ya? Ada dua cara untuk menghitung BEP ya, yaitu yang pertama, menghitung BEP berdasarkan unit. Apa maksudnya? Yaitu titik pulang pokok BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk dinilai tertentu. Dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah produk ke beberapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break even point ya.
Kemudian yang kedua, menghitung BEP berdasarkan nominal rupiah. Ya. Maksudnya bagaimana? Yaitu dengan menghitung titik pulang pokok yang dinyatakan dalam jumlah penjualan atau harga penjualan. Dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah nominal penjualan berapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break even point. Nah, agar lebih jelasnya ya, di sini Pak Sabi contohkan perhitungan dengan rumus BEP ya. Tadi ada dua ya. Tadi ada dua cara untuk menghitung BEP ya. Tadi yang pertama menghitung BEP berdasarkan unit. Yang kedua menghitung BEP berdasarkan nominal rupiah. Nah, agar lebih jelasnya ini saya berikan contoh. Yang pertama, contoh perhitungan dengan rumus BEP unit ya. Nah, di sini dicontoh ya, diperhatikan. Pak Amin memiliki sebuah usaha toko. Ya, Pak Amin memiliki sebuah usaha toko sepeda dengan fixed cost ya. Apa fixed cost itu? Yaitu biaya tetap ya, atau biaya yang dikeluarkan untuk misalkan menyewa tempat usaha, pegawai, mesin, lain-lain. Nah, jadi biaya ini merupakan biaya yang harus kita keluarkan meskipun kita tidak menjual sama sekali. Itu fixed cost ya, sebesar 5 juta ya. Kemudian variable cost adalah sebesar 200.000 per unit dengan harga jual 1.500.000 per unit. Nah, apa variable cost di sini maksudnya? Yaitu atau kita kenal dengan istilah biaya variabel, adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita dalam menjalankan usaha. Nah, jadi biaya variabel ini jumlahnya berubah-ubah tergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Nah, misalkan saja kita membayar biaya distribusi ya, jika ada barang yang produksi, membayar komisi, nota penjualan, biaya komunikasi kepada pelanggan dan lain-lain. Nah, itu termasuk kepada variable cost tadi ya. Oke ya, saya ulang lagi ya. Pak Amin memiliki sebuah usaha toko sepeda dengan fixed cost sebesar 5 juta ya. Kemudian variable cost adalah sebesar 200.000 per unit dengan harga jual 1.500.000 per unit. Dapat dihitung BEP per unitnya, yaitu BEP unit ya. Rumusnya bagaimana? Biaya tetap ya, biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, berapa biaya tetapnya di sini sesuai dengan soal? 5 juta dibagi apa? Harga per unit berapa? Harga jual per unit 1.500.000 dikurangi 200.000 ya, variabel costnya 200.000. Sehingga di sini kalau diturunkan rumusnya 5 juta dibagi 1.300.000 sehingga ketemu 3,84 ya, pembulatan ke atas menjadi 4 unit ya. Pembulatan menjadi 4 unit. Sehingga di sini disimpulkan Pak Amin dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 4 unit. Sekali lagi, Pak Amin dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulannya. Ya, pada penjualan sepeda kelima, maka Pak Amin sudah menuai keuntungan karena biaya
tetap sudah tertutupi oleh penjualan 4 unit sepeda sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian contoh perhitungan rumus BIP ini saya anggap sudah mengerti ya, mudah sekali ya karena di sini sudah ada rumusnya ya. Kemudian selanjutnya contoh perhitungan dengan rumus BIP rupiah ya. Jadi, nah di sini ada contoh ya. Pak Rusli memiliki sebuah toko mebel dengan fixed cost, apa tadi fixed cost? Ya, biaya tetap ya, sebesar 10 juta. Variable cost-nya, apa variable cost ya? Nah, yaitu biaya variabel ya. Tadi adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita menjalankan usaha ya. Adalah sebesar 500.000 per unit. Dengan harga jual 2.500.000 per unit. Nah, dapat dihitung BEP rupiahnya, yaitu rumusnya BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit ya, dibagi harga per unit ya, sehingga kalau diturunkan rumusnya 10 juta dibagi dalam rumah harga jual dikurangi variable cost dibagi harga per unit 10 juta ya. Turunkan lagi 10 juta, kemudian harga jual 2.500.000 dikurangi 500.000 dibagi 2.500.000 sehingga ketemu 10 juta dibagi 0,8 ya. Sehingga hasilnya 12.500.000. Sehingga di sini disimpulkan ya, Pak Rusli ya Pak Rusli dapat mengalami BEP ketika angka penjualan sudah mencapai 12.500.000. Setelah melewati jumlah penjualan tersebut, misalnya pada angka rupiah sebesar 20 juta, maka Pak Rusli dikatakan sudah balik ya, dikatakan sudah balik modal atau BEP, sehingga penjualan setelahnya Pak Rusli sudah bisa menghitung keuntungan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, cara menghitung BEP ya. Ada dua ya, dengan rumus BEP unit dan rumus BEP rupiah ya. Oke, mungkin itu materi yang Pak Sawi sampaikan pada pertemuan ini ya. Saya harap ya kalian memahami tadi istilah-istilah asing yang tadi sempat kita bahas, seperti fixed cost ya, variable cost ya, harga penjualan, kontribusi margin per unit, itu harus kalian pahami ya. Saya ulang lagi, apa tadi fixed cost? Yaitu biaya tetap ya, biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, pegawai, mesin dan lain-lain. Variable cost, biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita dalam menjalankan usaha ya. Biaya variabel ini jumlahnya berubah-ubah tergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya variabel, misalnya saja membayar biaya distribusi dan lain-lainnya, bayar komisi, mata penjualan, biaya komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian harga penjualan, harga jual yang kita tentukan kepada pembeli. Kontribusi margin per unit, jumlah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjual produk kita. Itu istilah-istilah yang perlu kalian pahami ya, terkait penghitungan BEP ya. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu materi di kesempatan pagi hari ini ya.
Semoga apa yang Pak Sabi sampaikan, yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini bisa dimengerti dan dipahami. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kelas Google Classroom. Seperti itu. Saya harap kalian tetap jaga kesehatan dalam kondisi-kondisi pandemi seperti ini. Tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jika keluar menggunakan masker, jaga jarak, ya, physical distancing dan lain sebagainya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, ya. Baik anak-anakku, mungkin itu ya saya akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Safi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.